Keluarga Timothy masih ragu putra sematawayangnya meninggal dunia akibat bunuh diri. Ayah Timi meminta kepolisian mengusut tuntas penyebab pasti kematian sang anak yang diduga melompat dari lantai 4 kampus setelah mendapatkan perundukan. Untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama dengan kriminolog Lucky Nurhadianto. Selamat sore Mas Lucky. Halo Sore, Mas Mbak. Lucky. Baik, Mas Lucky, hampir sepekan setelah Timi meninggal dunia, Ya. kepolisian belum juga menyimpulkan penyebab kematian korban. Apakah masih ada kemungkinan kasus ini bukan bunuh diri? Hmm. Ya, tentu menjadi PR besar gitu ya jika memang apa yang menimpa korban ini dikategorisasi bukan bunuh diri, maka tentu akan lebih berdampak luas lagi bahkan mengarah kepada pidana. Yang perlu diperhatikan adalah semangat untuk kemudian sebagai ruang aman dari aspek kekerasan atau bahkan perundungan itu kemudian harus menjadi salah satu hal yang dikedepankan. Tadi kita juga menyimak bagaimana Universitas Udayana secara opposite opinion gitu ya, memiliki pandangan yang berbeda bahwa memang ada indikasi bahkan tindakan-tindakan tegas yang sudah dilakukan oleh pihak kampus mengindikasikan bahwa kampus dalam hal ini ada tempat di mana korban meninggal dunia memiliki sanksi tegas tidak hanya kepada para pelaku tapi kepada orang-orang yang menjadikan konten tersebut sebagai bahan candaan atau kemudian bahan yang dinetralisir sebagai tindakan yang dibenarkan. Itu yang bahaya. Yang kedua adalah saat kemudian ini mengindikasikan bagaimana dalam konteks perundungan itu bahwa korban itu seringkali tidak nampak. Kita tahu saat kemudian dampak secara psikis atau kemudian dampak secara moral itu seringkali memiliki efek yang lebih besar gitu kepada diri pelaku, maka seringkali dalam konteks tertentu pula mereka enggan untuk menyuarakan ini kepada pihak-pihak lain. Mereka cenderung untuk memendamnya dan menjadikan opsi-opsi yang ada dalam diri mereka atau kemudian tekanan-tekanan, stigma-stigma yang kemudian melekat kepada diri mereka gitu ya sebagai guidance untuk mereka berperilaku. Yang ketiga adalah saat kemudian ini terjadi, opsi-opsi ini semakin menipis sehingga mereka akan berupaya untuk dalam tanda kutip gitu ya, menghilangkan dirinya dari relasi sosial yang lebih luas, dalam konteks interaksi sosial yang lebih luas dan dalam konteks tertentu stigma ini akhirnya menjadikan diri mereka dapat mengakhiri dirinya secara lebih secara lebih emosional lagi. Terjadilah tindakan bunuh diri tersebut. Oke, Mas Lucky, dalam beberapa kasus bunuh diri kita lihat biasanya korban itu meninggalkan surat atau misalnya juga sudah terlihat adanya tanda-tanda depresi. Tapi dari keluarga mengaku tidak ada tanda-tanda yang signifikan yang terbaca dari Timi belakangan sebelum meninggal dunia. Kemudian juga tidak ada surat yang ditinggalkan oleh Timi. Kenapa biasanya itu tidak dilakukan oleh beberapa kasus tertentu? Iya, memang secara pola gitu orang-orang yang berupaya gitu menjadikan bunuh diri sebagai upaya untuk kemudian pelampiasan secara emosional atau kemudian mengatasi himpitan yang dia alami memiliki tingkatan-tingkatan dalam konteks gradasi. Jika memang orang-orang ini bersifat altruistik, maka mereka akan meninggalkan sesuatu gitu ya. Saat kemudian mereka sacrifice, kemudian mereka mengorbankan diri mereka terhadap aspek lainnya, mereka akan meninggalkan sesuatu yang berkesan kepada keluarga-keluarga mereka tinggalkan. Jadi mereka memang sudah memiliki niatan itu, tapi ada barrier-barrier menahan dirinya. Tapi ada juga yang dalam konteks tertentu diri-diri yang bersifat anomik di sana. Jadi dalam konteks bersifat anomik, mereka tidak lagi memahami apa yang mereka lakukan, tindakan yang mereka lakukan ini terkategorisasi sebagai upaya untuk melakukan bunuh diri. Karena mereka menganggap bahwa apa yang mereka jadikan sebagai barrier dalam konteks berperilaku itu batasannya tidak lagi pada diri mereka, tapi ukuran standar indikator sosialnya itu kepada pihak lain. Jadi saat kemudian mereka mengalami lack of personality seperti inilah, mereka ragu gitu ya, apakah memang apa yang terjadi pada diri mereka ini sesuatu yang memang upaya pelampiasan dari diri mereka, atau jangan-jangan ini upaya pelampiasan karena mereka tidak lagi mampu untuk menahan himpitan-himpitan secara sosial. Dalam konteks yang ketiga yang mungkin bisa menjadi pemicu orang-orang yang melakukan bunuh diri, maka seringkali kenapa kemudian mereka meninggalkan sesuatu karena awalnya mereka belum sampai pada taraf untuk tega meninggalkan orang-orang yang mereka sayangi. Apakah kemudian dalam hal ini keluarga, atau kemudian dalam hal ini adalah bisa juga orang-orang terdekat, atau kemudian rekan-rekan yang mereka anggap sebagai peer group saat kemudian mereka menceritakan sesuatu. Maka aspek inilah yang akan mereka tujukan saat mereka bunuh diri, dan mereka ingin bahwa apa yang kemudian mereka tinggalkan gitu yang memiliki dalam tanda kutip makna yang bisa ditafsirkan secara beragam kepada pihak-pihak yang ditinggalkan. Nah, dalam konteks bunuh diri yang dilakukan oleh korban atau memang terindikasi pidana, maka
maka harus ada trigger nih, orang-orang yang kemudian menjadi circle-nya atau kemudian pemicunya atau bahkan stimulus secara sosial yang menjadikan aksi tersebut apakah memang ada unsur pidana atau tidak gitu ya. Oke. Itu bisa teridentifikasi dengan cukup baik dan circle-circle inilah yang seharusnya menentukan tindakan yang dilakukan oleh diri korban. Baik. Mas Luki, untuk membuktikan apakah korban Timi mengalami bullying semasa hidupnya, apa yang bisa dilakukan polisi? Apakah kita bisa membaca dari misalnya ada sejumlah mahasiswa yang merundung, mengejek Timi ketika sudah meninggal? Apakah itu bisa dibaca sebagai sinyal bahwa korban juga mengalami bullying selagi masih hidup? Ya tentu yang kita kenal sebagai inner circle ya atau pertemanan yang cukup dekat dengan korban itu adalah kunci pertama saat kenali memang ada indikasi terjadinya intimidasi baik secara fisik atau kemudian psikis bahkan verbal yang dialami oleh korban. Maka rekan-rekan terdekat melalui jejak digital di HP atau kemudian di WhatsApp, Instagram atau seluruh media sosial itu menandakan apakah memang ini bagian dari mohon maaf misalnya candaan atau memang ini adalah bullying yang seharusnya tidak menimpa diri korban, tapi kemudian karena korban tidak bisa melakukan satu perlawanan atau memang relasi kuasa yang sangat timpang, akhirnya dia menjadikan target bullying tersebut. Atau yang kedua adalah gradasi yang berikutnya adalah outer circle-nya. Jadi orang-orang yang tidak cukup dekat dengan dirinya gitu, seringkali bersifat cukup objektif. Apakah memang korban dalam hal ini adalah almarhum itu mendapatkan perlakuan yang tidak pantas atau memang di sisi lain gitu ya, ada orang-orang yang menganggap bahwa itu bagian dari pertemanan yang interaksi yang cukup dekat dengan diri almarhum atau memang bagaimana kemudian interaksi-interaksi ini terjalin dan terpola dan menjadikan almarhum sebagai target atau korban dari kekerasan. Yang ketiga yang bisa kita gradasi berikutnya adalah bagaimana kemudian unsur keluarga memiliki peran yang cukup vital. Kita tentu jika melihat dari background korban ya, bagaimana korban adalah anak dari satu-satunya gitu dari keluarga, maka tentu kedekatan terhadap emosional dengan orang tua itu mudah untuk kemudian diinventarisasi. Saat kemudian gradasi ini bisa kita lihat dan petakan, maka seharusnya konstruksi bahwa memang korban adalah target dari kekerasan atau memang korban memiliki satu persoalan yang hanya diri dia yang kemudian bisa mengatasi, itu bisa terpetakan dengan cukup baik. Atau bahkan yang ketiga, aspek jika memang adanya unsur pidana di sana, bagaimana keterlibatan atau intervensi dari pihak-pihak lain yang memicu dirinya secara tidak langsung untuk dapat melakukan aksi tersebut atau kemudian mendukung aksinya jika memang dianggap bisa meningkatkan eksistensinya atau kemudian memenuhi luapan emosional dari kelompoknya, itu menjadikan diri dia tertrigger untuk dapat melakukan tindakan mengakhiri nyawanya sendiri. Mas Luki, terakhir soal adanya kejanggalan soal CCTV ya. Ada perbedaan pendapat dari kepolisian menyebutkan bahwa CCTV di TKP lantai 4 itu rusak, tapi dari pihak kampus sudah membantah itu. Mereka mengatakan bahwa bukan polisinya salah, tapi menurut mereka dari CCTV itu lengkap, semuanya terlihat. Memang pada saat Timi diduga melompat itu tidak ada rekamannya karena itu blind spot, tapi CCTV di lantai 4 itu berfungsi. Apakah ini janggal menurut Anda? Karena kan seharusnya ini bukti saintifik yang tegas ya. Tapi kenapa bisa ada perbedaan pendapat seperti ini? Apakah ini janggal? Ya, memang kejanggalan akhirnya menjadikan kasus ini menjadi cukup seksi untuk diperdebatkan. Yang pertama, crime scene investigation melalui proses saintifik seperti ini, bukti-bukti yang cukup beredar, saya pikir dengan adanya CCTV itu bisa merekonstruksi bagaimana kemudian korban apakah memang adanya unsur pidana atau memang tidak ada unsur pidana atau tidak ada keterlibatan pihak lain. Yang kedua, tentu kita tidak bisa hanya bersandar pada CCTV, tapi dengan berbagai bukti digital melalui komunikasi yang dilakukan korban dengan pertemanannya, dengan lingkungannya, dengan keluarganya, itu bisa kemudian merekonstruksi bagaimana diri korban dalam konteks tertentu di kehidupan sosial dan diri korban secara personal bisa diterima dalam konteks masyarakat yang lebih luas lagi. Yang ketiga, maka bisa kita lihat saat kemudian keberadaan CCTV ini, saya pikir yang lebih utuh yang bisa dimiliki adalah bagaimana pihak kampus gitu yang memiliki CCTV mulai dari berbagai sudut ya. Apakah memang ada unsur blind spot? Tapi meskipun jika memang ada unsur blind spot, misalnya seperti itu, maka secara
crime scene investigation itu akan ada orang-orang yang berupaya untuk melarikan diri seperti itu jika memang ini ada unsur pidana ya. Jadi berbagai way in, way out-nya itu terpetakan dengan cukup baik jika memang berdasarkan dari CCTV tersebut. Yang keempat adalah dalam konteks rekonstruksi kejahatan kita bisa mulai gradual gitu ya, bersikap berangsur-angsur untuk memetakan TKP dari mulai kejadian itu terjadi sampai kemudian memperluas dalam konteks ada spiral zone. Jadi jika memang kita berbicara mengenai investigasi, maka tidak hanya kemudian berhenti pada satu titik saja, tapi bagaimana kemudian titik-titik lainnya ini berperan sampai kemudian terbentuklah puzzle dari kematian dari diri almarhum tersebut. Jadi CCTV yang memang melekat, jika memang dianggap sebagai ada perbandingan blind spot, saya pikir bisa diperkuat dengan keberadaan CCTV lainnya, sehingga pihak kepolisian atau pihak kampus bisa memiliki pandangan masing-masing yang bisa memperkuat legitimasi bahwa memang korban mengakhiri hidupnya secara dengan melakukan bunuh diri, atau memang adanya keterlibatan pihak lain yang mengindikasikan munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memang berada di lingkungan terdekat dengan korban. Baik, kalau begitu. Kriminolog Lucky Nurhadianto, terima kasih sudah berbagi pandangannya di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.